Ke informasi lain, pemirsa, 2 rumah ambruk dan 4 rumah lainnya terancam akibat pergerakan tanah yang terjadi di Sumedang, Jawa Barat. Pergerakan tanah terjadi akibat dampak dari intensitas hujan yang tinggi dan abrasi sungai. Posisi rumah Bu Ima satu blok sabola di belah kamar duri tak hancur, iya posisi di atas banangan Bangunan rumah warga ini ambruk terbawa longsor. Dampak dari pergerakan tanah yang terjadi di Dusun Cari Cangkas, Desa Karya Mukti, Kecamatan Tomo, Sumedang, Jawa Barat. Ini terjadi saat wilayah Sumedang dilanda hujan deras. Akibat kejadian tersebut, bagian dapur, kamar mandi rumah, serta sejumlah perabotan rumah tangga hancur terbawa longsor. Ada kabar dari tetangga, jam 2 udah ada suara reng-reng yang terbelah. Dan kejadiannya udah sholat subuh, sekitar jam 5:30 pagi. Pemerintah desa mencatat, akibat pergerakan tanah tersebut, ada 2 bangunan rumah warga rusak berat, sementara 4 rumah lainnya terancam. Rumah-rumah yang terancam letaknya hanya berjarak 20 meter dari aliran sungai Cipeles. Pada pemerintah meminta bantuan segera diperhatikan, karena yang pertama mungkin ini ada yang terancam, ada perkiraan 6 rumah yang saya takutkan karena cuaca masih ekstrim, Pak. Takutnya semakin fatal dan semakin berdampak luas saya. Sementara longsor terjadi diduga akibat intensitas hujan yang tinggi dan diperparah dengan pengikisan bantaran sungai Cipeles. Untuk mencegah jatuhnya korban, para penghuni rumah mengungsi sementara ke tempat yang aman. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Sementara itu dipicu pembakaran sampah, kebakaran hebat melalap sebuah penampungan rongsokan di wilayah Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Warga sekitar panik saat melihat asap hitam tebal disertai kobaran api. Khawatir api merembet ke bangunan lain. Asap hitam dan kobaran api cepat membesar dan melalap penampungan rongsokan di kawasan Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Bahkan sebuah restoran cepat saja yang berada di sebelah lokasi terpaksa menutup operasionalnya sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dampak dari kebakaran. Diduga kebakaran dipicu aktivitas pembakaran sampah di penampungan rongsokan, lalu percikannya membesar dan cepat menyambar material mudah terbakar. 5 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Sementara api baru bisa padam setelah melalap selama 1 jam. Akibat kebakaran, arus lalu lintas sempat terganggu karena banyaknya warga yang datang hanya untuk menonton kebakaran. Pemirsa, pabrik pengolahan biji plastik sekaligus gudang di Jalan Cibolerang, Kota Bandung, Jawa Barat hangus terbakar. Besarnya kobaran api serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman. Kobaran api terlihat membumbung tinggi, menghanguskan seluruh bangunan pabrik pengolahan plastik sekaligus gudang penyimpanan. Asap tebal memenuhi udara sempat membuat panik warga yang takut api merembet ke permukiman penduduk. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung dibantu petugas pemadam Kabupaten Bandung terus berupaya melakukan pemadaman dengan melakukan penyemprotan dari berbagai arah. Namun besarnya api serta banyaknya bahan mudah terbakar membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama. Bahkan untuk mempercepat akses ke titik api, petugas terpaksa menjebol tembok pabrik. Menurut keterangan saksi, api pertama kali terlihat pukul 3 sore dan langsung membesar. Jam 3 sore, jam 15.00 paling sekitar jam segituan lah. Sebelumnya ada ledakan atau gimana? Api langsung gede? Gak ada. Ada api aja, ada api kecil sama yang kerja. Itu ada api langsung sama petugas itu ada yang jaga juga sih, gak tahu sih. Pada saat kejadian, kondisi pabrik tengah kosong dan tidak ada aktivitas pekerja sehingga tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana, iNews melaporkan. Sebuah ruangan kantor pabrik perakitan mobil di Kota Bogor, Jawa Barat ludes terbakar. Api dengan cepat membakar seluruh ruangan kantor 2 lantai tersebut. Info Lor, ini di Lima Jaya kebakaran gede, kebakaran. Kobaran api disertai kepulan asap hitam hingga membakar sebuah kantor pabrik pembuat mobil di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat pagi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar seluruh ruangan kantor 2 lantai tersebut. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung mengerahkan 10 armada untuk menjinakkan si jago merah. Petugas bahkan membutuhkan waktu lebih dari 1 jam guna memastikan padamnya api. Penyebab kebakaran masih belum diketahui pasti, namun dugaan dari arus pendek. Kayaknya tuh masuk terus titik api kayaknya tuh udah di doang ya kayaknya. Gede apinya Pak? Gede apinya. Di lantai berapa Pak? Di lantai 2 kayaknya, lantai 2. Kan sekitar jam 8.30 dari lantai 2. Jadi awalnya dari ruang meeting dan kebetulan para karyawan belum hadir. Jadi api tiba-tiba membesar, kemudian merambat ke ruang sebelah dan turun ke bawah sehingga terkena bis display 1. Jadi itu alhamdulillah pada saat ini sudah bisa tertangani dan proses sedang pendinginan. Ruangan yang terbakar? Ruangan yang terbakar 2 ruangan, kemudian di bawah 1 mungkin ya. Tapi itu yang di bawah relatif lebih kecil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Hingga kini polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran tersebut. Polisi menetapkan 3 tersangka kasus kecelakaan tambang timah di Bangka yang menewaskan 7 pekerja. Mereka merupakan pemodal sekaligus kolektor timah dari kegiatan penambangan yang diduga ilegal ini. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus longsornya tambang timah di kawasan Pondi, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Sebanyak 7 pekerja tewas dalam insiden tersebut. 2 tersangka merupakan pemilik tambang atau pemodal sekaligus kolektor timah dari aktivitas pertambangan yang diduga ilegal. Sementara 1 lainnya dijadikan tersangka setelah melakukan penambangan di lokasi. Penetapan tersangka setelah Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung memeriksa 16 orang saksi. Sejumlah barang bukti diamankan, berupa pasir timah seberat 270 kg, kwitansi penjualan hasil timah, 1 alat berat, serta sejumlah peralatan tambang. Fungsinya sebagai kolektor menjadi tersangka, kemudian peristiwa yang lainnya, kolektor yang lainnya juga kami tentukan jadi tersangka. Jadi pada peristiwa ini, setelah memeriksa 16 para saksi tadi, kemudian kami menentukan 3 orang tersangka. Yang saat ini ketiga tersangka tersebut sudah dilakukan penahanan sejak tanggal 5 Februari 2026. Tambang timah Pondi yang jadi lokasi longsor sudah cukup lama tidak beroperasi. Tambang diduga dimanfaatkan secara ilegal oleh sejumlah pihak, meski lokasi tambang dijaga ketat pihak keamanan. Polisi masih selidiki kasus ini untuk selidiki adanya keterlibatan pihak lain dan kemungkinan tersangka tambahan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.